Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi terkait bab integral. Nah, dalam integral ini, dalam kalkulus integral dikenal dua macam pengertian integral. Nanti ada integral tak tentu dengan integral tertentu. Nah, ini bedanya kalau integral tak tentu, ini kebalikan dari diferensial pada sesi sebelumnya yang telah saya sampaikan, yakni konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan dari derivatif dari fungsinya diketahui. Jadi dari awal kita membahas yang sebelumnya, kita membahas diferensial untuk mengetahui optimasi dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kalau datanya itu diketahui data optimasinya, sehingga kita perlu untuk mencari, misalkan ditanya berapa sih fungsi asalnya. Nah, kita mencari itu dengan menggunakan integral tak tentu ini. Nah, sedangkan integral tertentu itu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area, batas-batas atau limit dari area yang sudah ditentukan. Jadi sudah ada batas-batas limitnya, sudah ditentukan. Nah, dalam sesi kali ini kita fokus terlebih dahulu pada integral tak tentu. Yang integral tertentu itu akan saya sampaikan di sesi berikutnya lagi. Nah, yang pertama, mengintegralkan suatu fungsi turunan. Jadi intinya yang kita ingin mengetahui fungsi asalnya seperti apa dari fungsi turunan. Nah, jadi ini bentuk umum integralnya. Integral dari fungsi X sama dengan ini, integral partikular plus konstanta. Nah, dalam persamaan ini, model ini, K-nya itu dia sebagai konstanta yang mana nilainya tidak ditentukan. Kalau dari integral tak tentu ini. Nah, kemudian tanda ini adalah tanda integral. Fx dx-nya ini adalah diferensial dari fungsi x. Nah, fx kecil, f-nya kecil ini disebut integran. dx-nya itu disebut diferensial. Fx, f besar ini disebut integral partikular. Ini. K-nya adalah konstanta pengintegralan. Nah, fx plus k ini merupakan fungsi asli atau fungsi asalnya. Nah, jadi kita mengintegralkan fungsi dari diferensial itu artinya kita mencari fungsi aslinya, nah, fungsi asal sebelum dilakukan diferensial. Nah, karena data yang tersedia atau pertanyaannya dari suatu kasus itu yang diketahui adalah fungsi diferensialnya, turunannya, maka perlu kita cari untuk mencari fungsi asalnya, fungsi aslinya. Nah, ini dengan cara integral tak tentu ini. Nah, proses mengintegralkan ini juga disebut integrasi. Ini saya arahkan dulu kameranya. Ini adalah cara untuk memperoleh formulanya kita peroleh seperti ini. Nah, untuk fungsi asalnya seperti ini, fungsi turunannya adalah seperti ini. Ini yang diferensial sebelumnya. Fungsi awalnya seperti ini, kemudian diferensialkan, ketemulah 2 kali 1, ini 2, X-nya pangkat 2 dikurangi 1, jadi 2X. Ini adalah diferensialnya. Nah, kalau diketahui seperti ini, caranya untuk mengetahui integralnya, ya kita carakan seperti ini. Fx plus K, nanti muncul seperti ini. Nah, caranya kita simak satu persatu, ini ada kaidah-kaidah beberapa yang perlu kita pelajari. Ini X pangkat 2 plus K. K-nya ini tak tentu nilainya. Ini mengintegralkan dari data turunan ini. Nah, ini sama nih. Nah, derivatif setiap konstanta itu adalah 0. Maka dalam mengintegralkan setiap fungsi turunan,
konstanta K-nya itu tetap dalam bentuk K, ditulis K saja. Ini konstanta, artinya ini kan konstanta, 5 ini kan konstanta. Kalau diintegralkan, ini dari data ini kan nggak terlihat konstantanya berapa, kita tulis K saja. Ini seperti itu. Nah, kemudian ini kaidah-kaidah yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke penerapan ekonomi dari teori integral tak tentu ini. Yang pertama ada formula pangkat. Ini adalah rumusnya. Yang pertama, ini kita bisa mencari integral dengan rumus formula pangkatnya. Ini integral x pangkat n dx. Itu caranya adalah x pangkat n ini kita tambah 1, kemudian ini sebagai pembilangnya, kemudian penyebutnya adalah n plus 1 plus k. N-nya itu tidak sama dengan min 1. Nah, contohnya nih, integral x pangkat 4. Nah, bagaimana cara mengetahui dari turunan ini? Kita integralkan jadi fungsi aslinya. Bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Ini formulanya. Yang pertama, x pangkat 4 seperti pembilangnya, kita tambahkan 1 plus 1. Kemudian dibagi dengan pangkatnya. Pangkatnya adalah 4 plus 1. N ini pangkatnya nih. 4 plus 1 plus K. Nah, maka alhasil X pangkat 4 ditambah 1 kan jadi X pangkat 5. Nah, kemudian ini kan 5. Berarti X pangkat 5 per 5 plus K. Nah, kemudian secara tidak langsung X ini kan artinya kan 1X. Cuma 1, kalau 1 nggak ditulis di sini. Jadi 1/5 X pangkat 5. 1 per 5 kan hasilnya 0,2. Kita tulis di sini 1 bagi 5 0,2 X pangkat 5 plus K. Ketemulah hasilnya ini. Buktinya kita turunkan ini, ketemulah fungsi diferensialnya ini. Ini pembuktian. Kalau ini sudah benar bahwa sini ini adalah integral yang kita hitung tadi adalah sudah benar, sudah sesuai. Itu yang pertama, fungsi pangkat. Dan contoh-contoh lainnya, ini ada banyak contohnya. Saya contohkan satu saja, atau dua lah. Ini contoh berikutnya 4dx. Nah, 4dx kan ini berarti konstanta saja. Ya, bisa kita lakukan 4x. X-nya kan pangkat 0. X pangkat 0 plus 1. Dibagi dengan pangkatnya 0 plus 1. Ketemulah 4x. Ini kan x pangkat 1 ya, jadi 4x. Ini 4x pangkat dibagi 1 ya, tetap 4x. Nah, jadinya 4x plus k. Contoh yang ketiga nih, saya contohkan sekalian. 3x pangkat 2. 3x pangkat 2, kemudian di pembilangnya kita tambahkan pangkatnya ini tambah 1. Jadi 3x pangkat 2 plus 1 dibagi dengan pangkatnya 2 plus 1 plus k. Jadinya 3x pangkat 3 dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 habis 1. Hasilnya 1. Jadinya x pangkat 3. Nah, 1x pangkat 3 ditulisnya x pangkat 3 saja. X pangkat 3 plus k. Contoh yang keempat. Diferensial dari dx. Artinya ya habis ini, nggak ada. Kemudian turun dari dx, artinya x ini kan 1 nih, artinya konstantanya nih. X 0 plus 1 dibagi 0 plus 1 ditambah k, ketemulah x-nya saja, x plus k. Sudah benar. X plus k pembuktian nih, kita turunkan, nah hasilnya tinggal 1 saja, artinya ini 1, konstanta. Nah, kemudian yang contoh kelima, ini x plus 1 pangkat 2 dx. Nah, x plus 1 pangkat 2 plus 1, pangkatnya plus 1, kemudian di penyebutnya dia pangkatnya 2 plus 1.
Artinya terus plus K. Artinya ini kan secara tidak langsung ini ada satunya di sini. 1/3 X plus 1 pangkat 3. Nah, plus K ini hasilnya. Itu yang pertama, kaidah yang pertama. Kaidah yang selanjutnya untuk formula logaritmis. Nah, ini integral dari 1/x dx adalah sama dengan ln x plus K. Jadi kalau ada contoh soal seperti ini, integral 3/x pembagi gini ya, 3/x dx sama dengan, kita bisa tuliskan 3 ln x, 3 ln x, 3 ln x plus K. Udah gitu aja. Kemudian yang contoh yang kedua, 3/x plus 1. Kita bisa tuliskan integralnya adalah seperti ini. 3 dx plus 1 per x1. Atau juga langsung dituliskan bisa seperti ini. 3 ln x plus 1 plus K. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, ini formula eksponensial. Ini formula eksponensial, formulanya seperti ini. Integral E, ini eksponensialnya, lambang simbol dari eksponensial, di integral dari eksponensial x dx itu sama dengan eksponensial x plus K, gitu aja. Atau contoh lainnya, integral dari eksponensial pangkat u du, maka ya integral hasilnya adalah eksponensial u plus K. Contoh, integral dari e pangkat x plus 2 dx ini adalah hasilnya integral dari e pangkat x plus 2 plus K, gitu aja, sama, langsung. Berikutnya juga sama, dan berikutnya juga sama. Itu ya. Ini berbeda ini karena ini pangkatnya adalah pangkat 1. Nah, kelihatan ya sebentar. Kecil sekali ini pangkatnya. Ini karena 2, ini E eksponensial 2x dx. Ini kan artinya kalau kita integralkan, ini menjadi 1/2. 1/2 integral E pangkat 2x dx. Jadi hasilnya setengah E 2x. Kemudian yang ketiga ini juga sama. Ini karena min 3 jadinya min 1/3 integral E pangkat eksponensial pangkat min 3x plus 2 D dalam kurung min 3x plus 2, atau langsung dituliskan juga seperti ini juga boleh. Min 1/3 eksponensial dari pangkatnya min 3x plus 2 plus konstanta. Selanjutnya formula penjumlahan. Nah, ini kalau penjumlahan misalkan integral dari x plus gx dx, ini kita bisa pecahkan. Artinya integral dari fx-nya ditambah dengan integral dari gx-nya. Jadi nanti ketemulah integral partikularnya ini plus K. Nah, contohnya. Yang pertama, integral dari x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 dx, kita bisa pecah menjadi integral x pangkat 4 dx plus integral 3x pangkat 2 dx. Sehingga pemecahannya adalah hasilnya ini. Ini kembali ke kaidah pangkat ini, kaidah yang pertama. Kita bisa melakukan ini. X sebagai pembilangnya kan x pangkat 4 plus 1. Jadi x pangkat 5 sebagai pembilangnya dibagi dengan penyebutnya adalah 4 ditambah 1, 5. Jadi 1/5 adalah 0,5 x pangkat 5. Kemudian ini juga sama dengan kaidah nomor 1, kaidah 1. Jadi 3x pangkat 2 plus 1
hasilnya itu sebagai penyebutnya. 3x pangkat 3, itu pembilangnya. 3x pangkat 3 dibagi dengan 2 plus 1, 3. 3 dibagi 3, 1. Hasilnya berarti tinggal x pangkat 3. Nah, plus k. Nah, ini. Berikutnya juga sama. Kemudian kaidah yang ke ini juga sama ya, ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini juga kita pecah lagi, integral pangkat x-nya ditambah dengan integral seper x dx-nya. Yang ini juga demikian. Ada contoh seperti ini, berarti kita pecah integral 3x pangkat 2 dx dikurangi dengan integral 10x dx. Hasilnya ini juga sama, dilakukan kaidah pertama, caranya seperti itu. Kemudian kaidah yang kelima, formula perkalian. Nah, ini formula perkalian, rumusnya seperti ini, integral dari fx dx-nya ini seperti ini. Contoh, langsung masuk ke contoh soal. Integral 3x pangkat 2 dx adalah 3 integral konstantanya, apa namanya, nilainya ini, bukan konstanta, koefisiennya, maaf. Koefisiennya kita pecah sendiri, jadinya 3 integral x pangkat 2 dx. 3 tetap, kemudian ini kita turunkan. Kita integralkan. X pangkat 2 plus 1 dibagi dengan 2 plus 1. Hasilnya ini. Plus K. Nah, ini hasilnya 3X. Kemudian ini 2 plus 1, 3. 3 dibagi 3 hasilnya 0, 1. Habis 1 ya. 1. Kemudian X pangkat 2 plus 1. Jadinya X pangkat 3 plus K. Berikutnya juga demikian. Integral dari min x pangkat 3 dx-nya adalah sama dengan min 1. Ini kan min 1, koefisiennya pindah ke ruas sebelum integral, kemudian x pangkat 3, karena minnya ini ikut ke koefisien, jadi plus x pangkat 3 dx. Kemudian kita integralkan x pangkat 3 plus 1 dibagi dengan 3 plus 1. Hasilnya min 1 per 4, 4 ini, min 1 per 4, ini jadi x pangkat 4 plus minus k. Kemudian formula yang keenam, formula substitusi. Integral dari du per dx, fungsi u du per dx-nya sama dengan integral dari fungsi u du sama dengan integral partikular u plus k. Nah, langsung saja masuk ke contoh. Jadi ini kita mengumpamakan salah satu fungsi ya. Kita umpamakan jadi misalkan u, kemudian kita substitusikan u itu ke dalam persamaan ini. Langsung saja masuk ke contohnya. Ini contohnya, selesaikan integral 6x dikali 3x pangkat 2 min 10 dx. Caranya, ini kan kita kalikan 6x kali 3x pangkat 2 jadinya 18x pangkat 3. 6x dikali min 10 jadinya min 60x dx. Kita integralkan, ketemulah ini. X pangkat 3 plus 1 jadinya x pangkat 4. 18 dibagi 4 hasilnya ini 4,5 nih. 4,5 x pangkat 4. Yang ini juga kita integralkan. X-nya sama dengan x pangkat 1 plus 1 jadinya x pangkat 2 dibagi dengan 2. Min 60 dibagi 2, min 30. X pangkat 2 plus K. Ini kalau kita menghitungnya secara langsung menggunakan kaidah yang nomor 1 pangkat. Nah, kalau kaidah ke-6 kita bisa melakukan secara substitusi.
Kita misalkan U sama dengan 3x pangkat 2 min 10. Yang ininya kita umpamakan adalah U. Maka du per dx-nya kita diferensialkan U ini menjadi 3 kali 2, 6x. Nah, atau juga bisa kita balik. Karena kita ingin mengetahui dx-nya, maka dx sama dengan du per 6x. Sehingga kita bisa menyelesaikan cara ini dengan demikian nih. Integral 6x 6x kita tetap tulis 6x. Ini kan kita umpamakan u. Kita tulis u. Integral 6x u du per 6x. Du per 6x ini kan du per 6x ini kan ini dx-nya ini. Nah, dx sama dengan kita substitusikan dx-nya. Kita substitusikan ini u-nya adalah nilai u ini. Nah, kemudian sama dengan integral u du sama dengan kita integralkan. U-nya kita integralkan. Berarti jadi U pangkat 1 plus 1, U pangkat 2 dibagi 2 plus K. Nah, ini U-nya yang kita integralkan. Kemudian masuk ke rumus ini. Berarti kita masukkan U pangkat 2 per 2. U-nya adalah ini. 3x pangkat 2 min 10. 3x pangkat 2 min 10 pangkat 2 dibagi 2 plus K. Ini hasilnya. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan lebih lanjut. Ini dari hasil kali tadi, kemudian ini ingat masih ada bagi 2, berarti kan seperdua nih, artinya kan setengah ditambah K. Nah, sehingga setengah kita kalikan hasil tadi ini, ketemulah setengah kali 9x pangkat 4, 4,5 x pangkat 4. Setengah dikali min 60 jadi 30 x pangkat 2. Setengah kali 150. Ketemulah ini. Kemudian lebih lanjut lagi, konstanta. Ini kan konstanta, ini juga konstanta. Ini kalau di integral ini nilai integral tentu ini konstantanya tidak bisa ditemukan nilainya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini juga K. Jadi kita tulis seperti ini. Min 4,5 x pangkat 4 min 30 x pangkat 2 plus K. Nah, ini itu caranya seperti itu. Demikian juga nomor 2. Langsung atau saya tetap contohkan, nggak apa-apa saya contohkan. Ini selesaikan integral dari x plus 3 per x pangkat 2 plus 6x dx. Nah, kita misalkan u-nya adalah yang penyebutnya ini. Ini kita misalkan u. Nah, u-nya x pangkat 2 plus 6x. Sehingga du per dx-nya kita diferensialkan, ketemulah 2x plus 6. Nah, ini diferensial dari sini. Ketemulah ini. Nah, karena pembilangnya adalah, ini pembilang, x plus 3 adalah setengah dari du dx. Ya tahu ini kan du dx-nya kan 2x plus 6. Ini kan ini 2 kali lipatnya ini. Artinya kan ini setengahnya ini. Jadi kita bisa tulis setengah du per dx, sehingga integral dari fungsi ini adalah integral setengah, ini kan setengah du per dx. Integral setengah du per dx dibagi dengan u dx. Sehingga integral setengah du dx-nya kita coret habis. Tinggal setengah du per u. Integral setengah du per u ini habis. Sehingga lebih lanjut, ini setengah kita bisa tulis seperti kaidah di sebelumnya. Seperti di kaidah ini, formula perkalian. Nah, sehingga ini integral setengah du per u, setengahnya pindah ruas sebelum tanda integral,
Kemudian DU per U. Setengah ini seper U, DU. Nah, ini kan artinya kalau kita bisa sendiri artinya kan 1/U ini. 1/U sama dengan setengah integral. Kalau seperti ini, kita bisa tuliskan len U. Ini kan eh, pembagian. Kita pakai yang formula kaidah nomor 2 logaritmis ini. Kalau 1/x artinya kan len x. Ini 1/u artinya len u. Jadi hasilnya adalah setengah len u plus k. Atau bisa kita jabarkan setengah len x pangkat 2 plus 6x plus k. Ini adalah hasilnya. Demikian secara teorinya untuk integral tak tentu. Sesi berikutnya ini saya sampaikan terkait penerapan ekonomi pada pendekatan integral tak tentu. Sebenarnya dalam penerapan ekonomi, kasus terkait teori terkait integral tak tentu ini dapat kita terapkan dalam persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi, yang mana persamaan fungsi marginal itu misalkan sudah diketahui, sehingga kita bisa mengetahui fungsi aslinya, fungsi totalnya berapa. Nah, itu. Nah, karena fungsi marginal itu dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, maka proses sebaliknya. Kalau kita mengintegralkan, berarti dapat kita mencari fungsi asalnya atau fungsi mulanya sebelum dilakukan turunan itu adalah fungsi totalnya. Langsung saya contohkan yang pertama terkait fungsi biaya. Ini kan fungsi totalnya kan demikian. Nah, kalau kita turunkan artinya kan jadi marginal cost. Di teori sebelumnya, di diferensial. Marginal cost ini kita ketahui. Nah, untuk mencari ini lagi, kalau data yang kita peroleh adalah data ini, maka perlu kita integralkan ini. Demikian. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah formula dari integral biaya total, integral dari biaya marginal, ketemulah nanti biaya totalnya. Cost biaya total sama dengan integral dari MC dari integral dari marginal cost. Ini rumus seperti ini. Langsung saja saya contohkan. Biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh marginal cost sama dengan 3Q pangkat 2 min 6Q plus 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Nah, biaya totalnya adalah cost sama dengan integral marginal cost. Nah, langsung kita masukkan integral 3Q pangkat 2 min 6Q plus 4 dq. Nah, ini hasil integralnya, langsung kita integralkan. 3Q pangkat 2 plus 1, jadinya 2Q pangkat 3 dibagi dengan 2 plus 1, 3. Di 3 kan gini jadinya. Gini ini ya. 3Q 2 per 1 dengan 3 per 2 plus 1, jadinya 3. 3 dibagi 3 habis, jadilah 3, jadilah Q pangkat 3. Yang ini min, ini juga sama caranya. Ini kan berarti jadinya 6Q pangkat 1 plus 1, jadinya 6Q pangkat 2 dibagi dengan 2 plus 1 plus 1, jadinya 2. 6 dibagi 2, ketemulah 3, 3, jadinya 3Q pangkat 2. Min 3Q pangkat 2. Plus, ini juga sama. 4 berarti 4Q pangkat 0. Ini kan Q pangkat 0 ditambah 1. Jadilah 4Q 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 pangkat 1 dibagi 0, 0 plus 1, 1. Jadinya 4Q.
4Q plus K. Ini ketemulah cost-nya total biayanya yang awal adalah ini. Kemudian cari juga biaya rata-ratanya. Biaya rata-ratanya adalah average cost, itu rumusnya cost dibagi Q. Berarti cost dibagi Q adalah Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 plus 4Q plus K dibagi dengan Q. Q pangkat 3 dibagi Q jadi Q pangkat 2 min 3Q pangkat 2 dibagi Q jadinya min 3Q. 4Q dibagi Q jadinya 4 plus K min Q konstanta per Q. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka ini hasilnya diperoleh seperti ini. Kalau konstantanya 4, maka cost-nya tadi kan ketemulah ini. Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 plus 4Q plus K. K-nya ini adalah 4, maka kita bisa tulis seperti ini. Average cost-nya tetap kita tulis demikian. Selanjutnya ini terkait fungsi penerimaan. Pada fungsi penerimaan, ini fungsi penerimaan totalnya demikian, revenue sama dengan fungsi dari Q, fungsi dari outputnya Q. Nah, setelah awal ini kan penerimaan total, setelah dilakukan diferensial, nanti ketemulah MR. Ini diferensial, ini turunan dari penerimaan total. Marginal revenue-nya ini adalah diferensialnya. Ketemulah ini. Nah, kita pengen misalnya hasilnya, contoh soalnya adalah diketahui marginal revenue-nya saja, sehingga untuk mengetahui penerimaan total atau fungsi aslinya, maka perlu kita integralkan. Kita balikan dari diferensial. Kalau diferensial turunan, kalau integral kita naikkan lagi, kita kembalikan lagi ke fungsi awalnya. Itu seperti itu. Ini adalah rumus formula dari total penerimaan sama dengan integral dari marginal revenue-nya. Kita integralkan marginal revenue, ketemulah total penerimaan. Contoh, carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu persamaan jika penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan 15 min 4Q. Penerimaan totalnya adalah revenue sama dengan integral dari marginal revenue DG-nya. Jadi, diketahui marginal revenue adalah 16 min 4Q. Kita integralkan 16 min 4Q ini menjadi 16 ini kan konstanta. Kita naikkan, kita integralkan, kan jadi 16Q pangkat 0 ditambah 1, jadi 16Q pangkat 1. 16Q dibagi dengan pangkatnya 0 plus 1. Jadi 16Q dibagi dengan 1, hasilnya 16Q. Yang 4Q kita juga integralkan, 4Q pangkat 1 ditambah 1, jadinya 4Q pangkat 2 dibagi dengan pangkatnya. Pangkatnya adalah Q pangkat 1 plus 1. Jadinya penyebutnya pembaginya adalah 2. Min 4Q pangkat 2 dibagi 2. Min 4 dibagi 2, hasilnya min 2. Q pangkat 2. Hasilnya ini untuk revenue-nya. Kemudian penerimaannya, rata penerimaan rata-ratanya, AR, average revenue, adalah rumusnya revenue dibagi Q. Jadi 16Q min 2Q pangkat 2 dibagi Q. Hasilnya 16 min 2Q. Dalam persamaan penerimaan total, konstantanya adalah sama dengan 0. Sebab penerimaan tidak akan ada jika tak ada barang yang dihasilkan atau yang terjual. Jadi K-nya adalah sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian, selanjutnya adalah kasus pada fungsi utilitas.
utilitas totalnya adalah ini U. Utilitas fungsi dari Q. Utilitas marginalnya adalah MU, marginal utilitas. Ini diferensialnya. Cara untuk mengetahui integral dari marginal revenue-nya, kita integralkan saja. Nanti ketemulah total utilitasnya. Utilitas totalnya adalah sama dengan integral dari marginal utilitas. Cari persamaan total dari seorang konsumen jika utilitas marginal utilitasnya adalah sama dengan 90 min 10Q. Maka utilitas totalnya U sama dengan integral dari marginal utility. Kita masukkan marginal utilitasnya adalah 90 min 10Q. Sehingga ini bisa kita integralkan 90 Q pangkat 1 dibagi 1 ketemulah 90 Q min 10 Q pangkat 1 plus 1 jadi 10 Q pangkat 2 dibagi 2. 10 bagi 2 adalah min 5 Q pangkat 2. Nah, sama halnya dengan total penerimaan, disebutkan konstantanya 0 kalau yang fungsi utilitas, sehingga K-nya tidak ada. Sebab tidak akan ada kepuasan yang diperoleh seorang jika tidak ada barang yang dikonsumsi. Itu. Kemudian fungsi produksi itu adalah demikian. Fungsi produk totalnya adalah Fx, di mana P adalah keluaran outputnya, X adalah input. Jadi kita lambangkan P ini adalah outputnya, X-nya adalah output inputnya. P output, X input. MP marginal product adalah turunan dari ini produk outputnya terhadap inputnya. Nah, untuk mengetahui marginal total produk atau fungsi aslinya, maka kita integralkan marginal product. Contoh kasus, produk marginal sebuah perusahaan dicerminkan oleh marginal produknya sama dengan 18X min 3X pangkat 2. Caranya kita integralkan 18X min 3X pangkat 2. Hasilnya ini 9X pangkat 2 min 3X. Sama dengan yang sebelumnya caranya. Kemudian yang kita ketahui, yang ditanya selanjutnya adalah AP, average produknya. P per X. Produknya adalah ini 9X pangkat 2, 9X pangkat 2 min X pangkat 3 dibagi X, ketemulah 9X min X pangkat 2. Nah, ini juga sama halnya dengan produk total X-nya konstan, sebab tidak akan ada produk dihasilkan jika tidak ada X-nya. Jadi tidak akan dihasilkan output kalau inputnya tidak ada. Nah, seperti kayak mengolah apa gitu ya, kayak mengolah jagung, nanam jagung. Kalau nggak ada bibitnya ya nggak mungkin jadi jagung. Sehingga K-nya adalah 0. Kemudian ini contoh yang terakhir, penerapan ekonomi yang terakhir di integral tak tentu. Ini fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, dalam ekonomi makro, konsumsi dan tabungan dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional. Konsumsi adalah fungsi dari Y, yaitu A, ini konstanta, plus B-nya ini koefisien dari Y. Y adalah pendapatan nasional. Atau juga disebut MPC, Marginal Propensity to Consume. Atau C aksennya atau turunannya dari C, konsumsi. Demikian. Karena Y sama dengan C plus S, Y adalah pendapatan nasional sama dengan konsumsi plus saving, maka saving adalah min A, kebalikannya dari konsumsi, ini 1 min B, ini berbeda.
Kalau saving itu kan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saving nanti konstantanya itu bermula dari kondisi minus. Kalau konsumsi itu kondisi plus. Nah, intercept-nya seperti itu. Nah, kemudian di koefisiennya karena satu adalah total satu ini, pendapatan adalah total dari konsumsi plus saving, maka koefisien dari savingnya terhadap Y-nya adalah 1 min B. B-nya adalah ini, marginal propensity to consume-nya. Jadi intinya satu itu sama dengan satu di sini itu sama dengan untuk konsumsi dan saving. Kalau konsumsinya B-nya ini adalah konsumsinya 0,6, maka savingnya bisa 0,4. Kalau konsumsinya itu besar sekali, 0,9, maka cuma bisa saving sebesar 0,1. Seperti itu. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut di ekonomi makro. Nah, kemudian berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi dan tabungan masing-masing adalah integral dari marginal propensity to consume dan marginal propensity to save, MPS ini. Marginal propensity to save. Nah, langsung saja masuk ke rumusnya. Konsumsi kita mencarinya dengan integral dari MPC. Kalau saving berarti integral dari marginal propensity to save. Nah, contoh soal ini. Cari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat sebuah negara jika diketahui autonomous consumption-nya sebesar 30 miliar dan MPC-nya sama dengan 0,8. Ini adalah 30 miliar adalah nilai A-nya ini. Nah, sehingga kita menggunakan rumus C-nya adalah ini, integral dari MPC-nya adalah 0,8. Nah, sehingga bisa kita tulis 0,8 plus 30 miliar. Nah ini, atau bisa langsung seperti ini. Fungsi dari Y. 0,8 Y plus 30 miliar. Ini adalah A-nya. Ini A-nya, ini B-nya. Seperti ini. Kemudian savingnya ini karena 1 min B, maka 1 min 0,8 hasilnya 0,2 Y min, karena ini min 30 miliar. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Konsumsinya adalah 0,8 Y plus, atau 30 miliar plus 0,8 Y, yang savingnya min 30 miliar plus 0,8 Y. Atau juga bisa seperti ini penyelesaiannya. Saving adalah Y min C, maka Y min C-nya adalah 0,8 Y plus, plus 30 miliar karena C. Ini plus C nya. Maka ini kan 1 min 0,8 Y artinya 0,2 Y. Kemudian min 30, ini kan plus. Min kali plus jadinya min. Nah, jadilah min 30 miliar. Nah, demikian. Selanjutnya akan saya sampaikan integral tertentu di sesi berikutnya. Untuk sesi ini di integral tak tentu secara teori dan penerapan ekonominya telah saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.